Saya berada di booth-nya iCar di Auto China 2026 atau kita mengenalnya dengan Beijing Auto Show 2026. Di belakang saya ada iCar V27 atau V27 REEV yang memiliki teknologi menurut saya menarik sehingga mobil ini bisa menempuh perjalanan tanpa di-charge, tanpa isi bensin hingga 1.200 km. Kenapa bisa begitu? Mari kita ulik. Inilah iCar V27 REEV, SUV boxy futuristis dari Chery Group yang memadukan karakter off-roader klasik dengan teknologi elektrifikasi terbaru. Sekilas desainnya merupakan perpaduan antara Toyota Land Cruiser FJ40 dan Land Rover Series 2. Lampu depan bulat dengan housing kotak, bodi tegak, over fender besar, dan pintu bagasi model buka ke samping. Lengkap dengan ban serep belakang yang membuat aura petualangannya terasa sangat kuat. Dimensinya pun besar, panjangnya 5 meter dengan wheelbase 2,9 meter. Terkesan mobil ini benar-benar dominan di jalan. iCar V27 menggunakan sistem REEV atau Range Extended Electric Vehicle. Penambahan mesin 1500 cc plus tangki bensin 60 liter tidak bertugas menggerakkan roda, melainkan hanya sebagai generator untuk mengisi daya baterai. Penggerak utamanya tetap motor listrik. Dengan sistem ini, V27 REEV mampu menempuh jarak 1.200 km versi CLTC. Untuk varian all-wheel drive atau mereka sebut IWD atau Intelligent All-Wheel Drive, tenaga gabungannya mencapai sekitar 455 horsepower dengan torsi lebih dari 500 Nm. Akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam diklaim berada di sekitaran 5,9 detik, sementara top speed menyentuh 180 km per jam. Mobil ini memiliki ground clearance sekitar 224 mm, serta kemampuan tanjakan hingga 60% pada varian all-wheel drive. Masuk ke dalam kabin, suasananya langsung berubah modern. Dashboard minimalis dipadukan layar 15,4 inci, ambient light 64 warna, dan banyak ruang penyimpanan membuat terasa futuristis sekaligus praktis. Kalau kemarin berada di Auto China 2026 melihat langsung iCar V27 REEV, sekarang saya sore ini mau langsung mencoba keliling Wuhu sekitar 160 km dan pertama kali disupirin dulu, nanti setelah tol katanya kami mengemudi. Ikuti terus. Wih, monitornya 15 inch, cukup besar dan barusan diubah ke bahasa Inggris, sebelumnya bahasa Cina, nggak ngerti. Ada energi, kita lihat baterainya. Oh, dia sedang charging, mesinnya sedang hidup. Electric range-nya 83, fuel range-nya 553 km, total range-nya dengan kondisi baterai 61%, kita bisa mencapai 636. Ini belum ini ya, belum full ya. Energi. Ini sekarang naik lagi 62%, cukup cepat nge-charge-nya si genset di depan. Dan ini operate-nya AC auto. Nah, ini buat inilah ya, pendingin temperatur ya, climate. Lacinya gue liat chill banget. Ini apa nih? Ini apa? Wangi. Oh, Buka, tarik. oh iya. Oh, ini buat wangi. Ini biasa untuk arah kipas. Oh, ini ada konsol juga. Oh, ini lumayan gede yang ini. Ini ada drive mode. Drive mode untuk ngeter 4x4, untuk slippery, untuk macam-macam ya, surfaces. Ini ada menu buat apa ini? Oh, ini buat cerahan monitor. Monitor gede banget ini.
Kita buka bagasi. Wah, cukup besar dan ada minumannya situ. Ini untuk mengunci pintu. Ini aux, kalau kita kan pikir audio ya. Ternyata ini untuk buka covernya moonroof. Ini lampu. Tuh lampunya nyala. Oke. Itu biasa ada pengatur spion tengah. Nah, karena kondisi sedang agak kusut nih teman saya nih, jadi HT-nya nyala terus. Kita lihat dari belakang V27 REEV ini yang model ban serep ya, yang kemarin saya bilang, dan ada lagi yang nanti yang model box. Di belakang gagah ya. Ya, impresi saya terhadap duduk di samping jok pengemudi atau sebagai penumpang cukup luas dan joknya bisa diatur secara elektrik. Cuman memang menurut saya dengan postur saya yang 170 ini agak tinggi ya joknya. Harusnya bisa di setel lagi dengan sedikit ke bawah. Tapi secara umum nyaman buat diduduki sebagai penumpang, dan interior terasa kedap ya. Yang saya tidak duga-duga sebenarnya, kedap dan suara ban tidak terdengar sedikit. Sekarang saya coba duduk di belakang dan nggak disangka-sangka duduknya enak. Sandaran bahu juga tidak terlalu tegap walaupun nggak bisa di setel. Legroom saya bisa selonjor. Jadi kalau melakukan perjalanan jauh pun menjadi penumpang, rasanya tidak cepat lelah. Di depan saya kalau duduk di jok belakang, ini ada buat penyimpanan apalah arsip segala macam. Ini gantungan mungkin kalau habis belanja ya, habis bawa kantong plastik. Kantong di sini jadi tidak memenuhi area duduk di belakang. Bahan ini juga, oh ini speaker nih. Pioneer. Speaker Pioneer. Bahan-bahannya materialnya cukup bagus. Warna coklat muda. Ini pegangan buat kalau naik dari luar. Dan ini juga ada tempat minum 2. Bagian belakang lagi ada 2 kisi AC dengan charger Type C 2. Ada ventilator seat ventilator kiri kanan. Ini untuk ngaturnya. Nah, oh ini tempat sampah. Dan bisa di setel kiri kanan atas bawah. Anginnya cukup kencang dan membantu untuk menyamankan ruang kabin belakang. Sekarang saya berada di 7 camping site di 30 menit dari kota Wuhu dan mencoba V27 REEV. Saya lihat beberapa mobil sudah melakukan start dan ini merupakan mini track off-road ya. Mungkin sekitar tracknya sepanjang sekitar 300 atau 500 meter deh. Nggak terlalu jauh, tapi obstacle-nya lumayan dibuat menantang untuk sebuah mobil standar dan listrik. Hanya menggunakan ban MT, dan ada juga yang menggunakan ban halus gini, ban jalan raya ATR. Jadi kesannya adalah mudah untuk melibas obstacle walaupun lumpurnya dalam. Akselerasinya cukup responsif, keluar dari genangan juga dengan genangan lumpur juga mudah. Kemudinya juga nurut sama kita, jadi ketika oversteer lepas gas dia balik lagi, ketika understeer gas lagi lurus lagi. Jadi teknologi motornya untuk mengatur
keempat rodanya sangat memuaskan. Ada obstacle-nya, lumpur, tanjakan, lumpur, super bowl, dan segala macamnya. Sekarang kita siap-siap dulu. Secara overall, perpindahan ke chargingnya ketika mesin hidup untuk mengecas baterainya sangat halus ya mobil ini. Bahkan nggak ada getaran, nggak ada apa segala macam. Oke, kita mulai siap. Posisi transport standingnya di sini, di tangan. Kemampuan off-road iCar V27 ternyata cukup serius untuk ukuran elektrifikasi modern. Sistem IWD bekerja cepat menjaga traksi di berbagai permukaan jalan. Sementara suspensinya terasa stabil saat melewati gravel, jalur tanah, hingga trek bergelombang ringan. Mobil ini mampu beradaptasi baik di berbagai kondisi permukaan. Ground clearance tinggi dan pendekatan desain off-road membuatnya sangat percaya diri saat melibas jalur petualangan ringan sampai medium. Hasil akhirnya, iCar V27 REEV bukan hanya tampil keren untuk kebutuhan gaya hidup, tapi juga benar-benar punya kemampuan untuk diajak eksplorasi. Sekarang saya sudah di belakang kemudi V27 REEV warna putih dan mencoba di jalan raya di antara Wuhu dan Tuju. Kita akan mencoba bagaimana rasa dari mobil barunya iCar ini atau lebih kakak kelasnya si V23. Impresi pertama saya mengemudikan mobil ini adalah saya berasanya membawa mobil BEV. Suaranya halus dan benar-benar motor itu hanya sebagai charger dari baterai atau generator. Jadi saya akan coba nanti apakah ketika diakselerasi mesin itu akan hidup. Tapi Mr. Mark bilang the engine still stop, only generating for battery. Oke, saya mau cerita dikit soal bedanya V23 dengan V27 selain di bensin dan segala macam. V23 itu mesinnya nggak bisa dibuka, nggak ada mesinnya soalnya. Jadi bagian mesinnya nggak bisa dibuka. Padahal orang berasumsi ada bagasi, tapi nggak bisa. Tapi kalau V27 REEV ini mesinnya dibuka karena memang di dalamnya ada mesin. Jadi ada beberapa tipe dari iCar nantinya yang beragam model ya di soal kap mesin. Ada yang bisa dibuka, ada yang bagasi. Dan untuk V27 ini bisa dibuka karena kap mesin. Dan bagasi belakangnya juga lebih luas untuk menyimpan tas-tas kami ini. Feeling mengemudinya mobil ini sejujurnya seperti bawa SUV boxy ya, posisinya benar-benar kayak bawa Jeep lah kalau zaman dulu kita ngomongnya. Tapi jauh lebih comfort, lebih nyaman, lebih smooth. Semuanya serba ringan, pandangannya juga enak. Feeling ke kaki dari pedal gas ke rem juga bagus, pengereman juga baik, tidak mengagetkan, tidak juga meluncur. Jadi ini sih sebuah Jeep, benar-benar sebuah Jeep modern yang dulu kalau kita dengar kata-kata Jeep tuh mobil yang sangat kasar. Jalanannya cukup padat, jadi agak sulit untuk mencoba akselerasi yang sesungguhnya. Tapi kita sekarang dalam kondisi jalanan mirip di Jakarta, banyak bumpy-nya dan bantingannya oke, hanya ada seperti mungkin tekanan angin terlalu keras atau apa yang saya rasakan. Untuk suspensinya sih baik, benar-benar body rollnya kecil untuk sebuah SUV. Oke, sekarang pindah ke sport mode. Kita lihat accelerationnya. Go. Smooth sekali ya. Jadi kami taruh di mode sport dan dicoba dibejek habis pedal gasnya. Hebatnya dia tidak terlalu menyentak, tapi tenaganya keluar secara gradually. Jadi boleh dibilang cukup halus untuk sebuah mobil listrik akselerasinya.
Tapi untuk karakter pengeremannya, kalau 18,000 rupiah. si pengemudi agak kasar, tidak enak buat penumpang. Jadi kita ngeremnya harus halus, sehingga penumpang masih bisa ngobrol seperti di belakang, dan mobil juga melakukan pengeremannya dengan baik. Ya, beginilah review saya soal iCar V27 atau V27 REEV. Setelah kita lihat di pameran, terus kita coba di Wuhu, off-road, perjalanan lewat gunung, dan segala macam services. Dan menurut saya sepertinya pihak iCar harusnya segera bawa mobil ini ke Indonesia. Karena secara teknologi dan spek mobilnya, saya rasa sangat cocok di negara kita. Dan sekian, terima kasih yang telah menyaksikan. Jangan lupa klik www.autodriver.com. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.